perintah yang oleh Bapak Presiden, seluruh jajaran termasuk bersama-sama masyarakat, mari kita lakukan penanaman sampai dengan 600.000 hektar sampai dengan di 2024. Baru saja tadi saya meninjau mangrove forest di Provinsi Bali yang ini telah dibangun sejak tahun 2003 dan merupakan tempat percontohan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove di negara kita. Jokowi kunjungan kerja ke Bali, tinjau mangrove hingga venue G20. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak menuju Bali dalam rangka kunjungan kerja. Melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 8 Oktober 2021. Dikutip dalam keterangan pers setibanya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Presiden Jokowi akan langsung menuju Taman Hutan Raya Ngurah Rai untuk meninjau pelaksanaan penanaman mangrove. Setelahnya, Presiden Jokowi diagendakan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda seprovinsi Bali yang digelar di Gedung Wisma Sabah Utama, Kompleks Kantor Gubernur Bali. Mengakhiri rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Presiden Jokowi akan meninjau sejumlah lokasi yang akan digunakan dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Pada tahun 2022 mendatang, Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah pertemuan akbar tersebut. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam penerbangan menuju Provinsi Bali, antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsdet TNI M. Tony Harjono, Komandan Pas Pampres Majen TNI Tribudi Utomo, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, serta Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin. Indonesia akan menjadi tuan rumah acara presidensi G20 pada tahun 2022. Nantinya Presiden Joko Widodo akan menerima tongkat estafet di rumah Italia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring pada Selasa 14 September 2021 lalu mengatakan, jika Presiden Joko Widodo akan menghadiri penutupan KTT G20 di Roma pada tanggal 30-31 Oktober mendatang. Dan di sana, Presiden akan menerima secara resmi penyerahan tongkat estafet presidensi G20 dari Perdana Menteri Italia kepada Presiden Republik Indonesia. Indonesia telah menyiapkan 5 pilar prioritas agenda yang akan diperjuangkan di KTT G20. Yang pertama, peningkatan produktivitas untuk pemulihan atau promoting productivity. Kedua, yakni increasing resiliency and stability atau membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi. Ketiga, ensuring sustainability and inclusive growth atau menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu, enabling environment and partnership. Ini menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan serta forging a stronger collective global leadership. Ini adalah kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas. Beberapa rangkaian perhelatan KTT G20 yang telah dipersiapkan Indonesia, antara lain 150 pertemuan dengan beberapa perhelatan sepanjang tahun ini, dari tanggal 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Pertemuan tersebut berbentuk kelompok kerja atau working group yang akan dihadiri oleh deputi, menteri hingga kepala negara dan pemerintahan. Ekspor sawit telah menyumbangkan 18 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 155% dibanding tahun 2020. Sehingga diperkirakan tahun 2021 ini ekspornya akan mampu mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar lebih dari 400 triliun. Bukan main, ekspor sawit Indonesia tembus 400 triliun rupiah di 2021. Sektor perkebunan dan pertanian penting untuk mendapatkan dukungan. Merupakan salah satu sektor strategis, sangat dibutuhkan masyarakat yang selama pandemi mengalami pertumbuhan yang baik. Artinya apa? Impor minyak kita akan turun secara drastis. Sehingga tadi urusan neraca perdagangan, transaksi berjalan kita menjadi lebih baik. Kelapa sawit disarankan menjadi bagian dari aset nasional karena menjadi salah satu penopang utama perekonomian.
Bahkan, komoditas sawit bisa membawa Indonesia menjadi penguasa perdagangan minyak nabati di pasar internasional. Perkebunan sawit adalah keunggulan komparatif Indonesia yang sebenarnya sudah berhasil menjadi keunggulan kompetitif. Perannya dalam pembangunan nasional sangat strategis. Dilansir dari okezon.com, sektor kelapa sawit tetap menjadi tulang punggung ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Joko Supriyono mengatakan, kinerja industri sawit hingga bulan Juli 2021 tetap menunjukkan tren yang positif, baik produksi, pasar domestik maupun ekspor. Dalam acara gerakan vaksinasi 7 juta warga perkebunan dan desa produktif yang dilakukan secara virtual pada Jumat 24 September 2021, Joko Supriyono menjelaskan bahwa sampai dengan Juli 2021 ekspor sawit telah menyumbang 18 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 155% dibandingkan tahun 2020. Sehingga diperkirakan di tahun 2021, ekspor sawit akan mampu mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar lebih dari 400 triliun rupiah. Kegiatan berlangsung virtual ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, serta Wamendes Budi Ari Setiadi. Menurut Joko, operasional perkebunan sawit di tengah pandemi ini berjalan relatif normal dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Oleh karenanya, seluruh warga perkebunan, masyarakat desa sekitar perkebunan, dan petani sawit yang merupakan bagian dari rantai pasok tetap mendapatkan penghasilan yang baik, apalagi ditopang dengan harga TBS yang relatif tinggi. Ia juga mengatakan GAPKI sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan vaksinasi, khususnya yang menyasar pada warga perkebunan, masyarakat desa produktif, serta perkebunan yang lokasinya jauh di pelosok. Perkebunan sawit yang lokasinya di pelosok siap bekerja sama dan membantu gerakan percepatan dan peluasan vaksinasi tersebut. Joko melanjutkan gerakan vaksinasi ini akan meningkatkan herd immunity atau kekebalan komunitas di sektor perkebunan dengan seluruh rantai pasoknya, sehingga akan menjamin pemulihan ekonomi di daerah juga akan berjalan lebih cepat. Ia juga yakin dengan gerakan vaksinasi ini akan meningkatkan kekebalan perkebunan dengan seluruh rantai pasoknya. Dengan demikian, program percepatan peremajaan sawit rakyat juga dapat berjalan lancar. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menilai sektor perkebunan penting untuk mendapatkan dukungan karena merupakan sektor strategis. Dan selama pandemi, komoditas sawit tetap mendapatkan pertumbuhan secara baik. Di kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menjelaskan, setiap hari vaksinasi digencarkan di berbagai daerah menyasar berbagai kelompok masyarakat, bahkan dengan cara door-to-door, mendatangi masyarakat agar segera dapat divaksin. Dalam acara laporan hasil Lomba Sawit Fest Award 2021 pada Kamis 23 September 2021, pemimpin redaksi Info Sawit Ignatius Eri Kurniawan mengungkapkan, kelapa sawit disadari menjadi komoditas yang kedepannya akan menjadi salah satu komoditas penopang ekonomi bangsa. Sebab itu, selama perjalanan Info Sawit selama 15 tahun lamanya, menjadi media segmentasi sawit nasional, tetap mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan industri kelapa sawit ke depannya. Hanya saja, kata Eri, tantangan ke depan ada di generasi muda. Lantaran generasi ini akan menjadi penentu pengembangan sawit ke depan dan selayaknya bisa memberikan estafet kepada generasi muda untuk terus bertumbuhnya industri kelapa sawit. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sampai sekarang masih banyak yang mendukung kelapa sawit dan mewujudkan pendidikan secara kreatif bagi generasi muda. Sementara itu, Deputi 2, Kepala Staf Kepresidenan Abednego Tarigan menjelaskan masa ini adalah masa yang krusial untuk semua. Kendati masih dalam masa pandemi, tidak menghentikan aktivitas para generasi muda dalam berkreasi untuk menghasilkan karya. Senada dikatakan Direktur Kemitraan BPDPKS Edi Wibowo merujuk data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2021, Indonesia mampu meraih pendapatan devisa negara tahun 2020 dari sektor minyak sawit dan turunannya sebesar 21,04 miliar dolar Amerika Serikat atau 13,58% terhadap neraca non-migas. Lain halnya dikatakan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Joko Supriyono, 10 tahun silam perspektif terhadap kelapa sawit masih sangat buruk. Ada yang masih menganggap kelapa sawit biang deforestasi, tidak sehat dan kampanye negatif lainnya.